Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qadil hajat wal alim bil khafaya wal maqdunat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba bihadihi man damatil ardu was samawat wa amalat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas fiqhul ibadah atau fikih ibadah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih pokok dan beberapa hal yang berkaitan dengan niyah atau aidah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan hari ini, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-hadas wa najasah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep hadas dan najis. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin temanya dirasa kembali lagi ketika kita masih SD atau kembali lagi ketika kita masih TPA. Sehingga pertemuan ini saya harapkan bagi yang sudah ngerti dan paham menjadi sebuah kemudahan. Tapi bagi yang belum paham, moga-moga menjadi sebuah pemahaman dan menjadi dasar ketika kita beribadah berada di atas keyakinan, karena sekarang kita tahu ilmu. Baik, mari kita mulai pembahasan kita tentang masalah hadas dan najis. Kita bahas dulu tentang hal yang pertama yang disebut dengan hadas. Apa sih yang dimaksud dengan hadas? Para ulama membahas dari segi etimologi dan terminologi, dari segi makna bahasa dan makna syariat. Kalau dilihat dari segi etimologi atau bahasa, hadas itu bermakna al-hadis. Al-hadis itu diantara maknanya adalah sesuatu yang baru. Tapi ketika istilah ini dipakai oleh Islam, maka hadas itu adalah ma'aujaba wudu'an au muslan. Segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan wudu atau melakukan mandi janabah. Jadi ketika istilah ini dipinjam oleh Islam, maka maknanya diperluas, yaitu kondisi di mana tubuh kita dikatakan tidak suci sehingga terhalang untuk melakukan beberapa ibadah, misalnya sholat, tawaf, memegang dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita dikatakan statusnya masih belum suci alias kotor. Nah, seringkali kita itu bingung membedakan apa sih bedanya hadas dan najis. Maka secara sederhana saya bikin sebuah tabel yang ada perbedaan dan persamaan antara hadas dan najis. Kalau bicara tentang persamaan, hadas itu maupun najis itu sama-sama menghalangi ibadah. Apalagi ibadah itu misalnya sholat, misalnya tawaf, misalnya memegang dan membaca Al-Quran. Gara-gara bapak dan ibu berhadas, gara-gara bapak dan ibu kena najis, maka ibadah-ibadah tertentu itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau bicara tentang perbedaannya, hadas itu bicara tentang statusnya atau kondisinya, tapi kalau najis itu bicara tentang ain atau bendanya. Seperti di pertemuan lalu, saya membuat logika hadas itu seperti status seseorang.
nggak bisa diketahui kecuali dianya sendiri ngaku. Seperti apa Pak? Status laki-laki itu masih perjaka atau bukan? Itu kalau Bapak lihat fisiknya nggak bisa. Bapak bisa mengenali seseorang masih perjaka atau belum dari fisik? Nggak bisa. Intinya orang yang kayaknya polos, nggak taunya istrinya di mana-mana, kayaknya wajahnya dewasa tapi ternyata belum menikah, ya. Nah itu hadas. Tapi kalau najis itu pasti kelihatan karena memang najis itu berkaitan dengan bendanya. Kemudian perbedaan berikutnya antara hadas dan najis itu hadas berkaitan dengan pensucian secara ritual. Allah maunya seperti itu. Allah kok maunya sholat harus diawali dengan berwudu, diawali dengan membasuh tangan, diakhiri dengan membasuh kaki. Maunya Allah seperti itu. Sepinter-pinternya kita, sekreatif-kreatifnya kita, gak bisa melakukan ritual baru. Sholat pun itu ritual. Allah maunya disembah dengan cara seperti itu. Sepinter-pinternya Bapak gak boleh bikin koreografi yang baru. Misalnya ya, mungkin sempat terbesit di hati kita, kenapa sih dari dulu, dari saya kecil, takbir kok ngangkat tangan dari depan ke belakang setentang bahu atau setentang telinga. Jangan mentang-mentang Bapak kreatif, kemudian Bapak bikin gerakan takbir baru, disamakan dengan senang. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena Allah maunya diibadahi dengan cara seperti itu. Demikian juga cara mengangkat atau menghilangkan status hadas, Allah maunya seperti itu. Allah maunya caranya dengan berwudu, Allah maunya caranya dengan mandi, Allah maunya caranya dengan tayamum. Sedangkan najis itu yang penting benda yang kotor itu hilang. Biasanya kalau untuk menghilangkan najis, umumnya orang menggunakan air, sehingga yang penting benda kotor itu hilang. Nah, nanti masalah teknisnya kita bahas dalam pandangan para ulama tentang konsep najis. Baik, jadi berbicara tentang hadas dan najis, inilah perbedaannya. Sebelum kita membahas pembahasan berikutnya, umumnya para ulama membedakan penyebab terjadinya hadas dan penyebab najis. Penyebab orang itu berhadas umumnya apa? Yang pertama, masuk dia. Umumnya orang itu berhadas sebabnya apa? Pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, mau lubang depan atau lubang belakang, mau sifatnya sedikit maupun banyak. Karena mohon maaf ya, saya perlu menekankan dari segi jumlahnya, karena ada sebagian orang menganggap kalau sedikit nggak batal, kalau banyak baru batal. Saya pernah sholat Jumat di Masjid DPRD Sukoharjo. Ketika saya mau sholat Jumat, saya datang tahiyatul masjid, saya di shaf kedua. Di shaf pertama itu ada dua anak SMP yang pakai sarung. Mereka sama dengan saya, mereka sholat tahiyatul masjid. Ya karena di depan saya ya sempat lirik-lirik dikit aktivitas mereka sama. Kemudian ketika mereka mau selesai, itu tahiyat terakhir dengan waktu yang bersama, yang kiri itu mohon maaf ketika tahiyat akhir kentut, meskipun pelan tapi karena saya di belakangnya terdengar. Tapi anehnya tetap dilanjutkan sampai kemudian keduanya salam, yang kanan negur, woy mau kentut kok? Jawaban yang kiri apa? Sidik. Jadi yang kiri itu menganggap kalau hadas itu keluarnya dikit nggak batal, tapi kalau kemudian keluarnya banyak, nah itu baru batal. Itu salah. Mau sedikit ataupun banyak keluar
sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, maka dianggap sudah berhadas. Yang kedua, sebab orang itu berhadas apa? Tidur nyenyak. Tapi kalau tidurnya masih setengah sadar, maka dikatakan tidak berhadas. Mohon maaf, makanya ketika Bapak biasanya coba terberat dalam tidur itu dengerin khotbah Jumat. Kalau apalagi khotbahnya iramanya 4/4, suara khotibnya pelan, temanya gak asing, itu pasti begitu jemaah masuk duduk langsung berdoa Bismillahirrahmanirrahim, langsung diniatin untuk tidur siang. Boleh enggak kalau bicara tentang boleh dan tidak, saya tetap mengatakan sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya terjadi supaya Bapak tidak batal, maka usahakan ketika sengantuk-ngantuknya Bapak, lubang angin jangan sampai terbuka. Mohon maaf Mas Bintang, atau dicontohin duduk dalam keadaan di situ aja. Nah, tadi dua lututnya dinaikkan ke depan, seperti ketika, kebanyakan bapak-bapak kalau dengerin khotbah Jumat kayak gini. Kalau misalnya ngantuk, jangan posisi tidurnya seperti ini. Kenapa? Karena posisi tidur seperti ini membuat lubang pantat itu mudah terbuka. Jadi sengantuk-ngantuknya, oke, terima kasih Mas, silakan. Sengantuk-ngantuknya Bapak usahakan ketika ngantuk dengerin khotbah Jumat itu silakan. Apa sih bedanya? Karena sama-sama kentut, nanti yang pertama ngaku, yang kedua nggak ngaku. Kalau Bapak dalam keadaan lututnya diangkat, itu kentut nggak bakalan terasa. Tapi kalau kemudian Bapak dalam keadaan sila ngentut, itu pasti terasa. Bahkan mungkin saking kencengnya ngentut Bapak sampai Bapak agak rasanya agak lontar sedikit begitu ya. Paham ya? Sengantuk-ngantuknya Bapak ketika dalam keadaan bersila, tetap kalau mau ngentut biasanya minggir dulu, diangkat sedikit. Nah itu sadar. Makanya hindari tidur dalam mendengarkan khotbah Jumat dalam keadaan dua lutut diangkat atau sampai hilang kesadaran secara total, istilahnya tidur yang dalam. Itu menyebabkan Bapak Ibu berhadas. Yang ketiga, penyebab hadas hilang akal. Hilang akal itu kata para ulama bisa jadi karena mabuk. Mungkin mabuknya bukan karena minum alkohol, tapi dulu itu sempat viral link. Ada beberapa link kalau dihirup itu bikin mabuk. Kalau sampai Bapak tidak bisa membedakan mana istri mana pembantu, nah itu namanya mabuk. Paham ya? Masuk kamar ini adalah kamar istri, kamar berikutnya adalah kamar pembantu, kok nggak bisa membedakan? Berarti Bapak mabuk. Tapi kalau masih membedakan, tidak mabuk. Kira-kira ada nggak yang pernah mabuk? Mabuknya kayak gini, nggak bisa membedakan kamar istri dan pembantu. Mau bilang jangan sampai. Ya. Atau dalam keadaan pingsan, itu kata para ulama dikatakan berhadas. Dia nanti kalau mau sholat harus wudhu. Atau dalam keadaan gila. Gila itu ada yang permanen, ada yang insidental. Emangnya ada gila insidental? Ada. Misalnya mohon maaf ya, mungkin ada seorang laki-laki yang dulu pernah menceraikan istrinya, sekarang lihat istrinya dengan suami yang baru, tiba-tiba emosi, ayamnya kumat karena suami istri, mantan istrinya lebih baik daripada dirinya, ayamnya kumat, maka wudhunya batal, dia dikatakan berhadas. Kemudian apalagi yang menyebabkan berhadas menurut mayoritas ulama adalah menyentuh kemaluan secara langsung.
Baik, jadi itulah konsep hadas di dalam Islam. Kemudian berbicara tentang bagaimana cara mengangkat status hadas, Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar berkata di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas-shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Di kalimat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang masalah wudu. Jadi konsep mengangkat hadas yang pertama, apalagi hadas itu adalah hadas kecil, maka dituntaskan dengan cara berwudu. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa in kuntum taqwa ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Jadi ayat ini berbicara tentang konsep mengangkat hadas. Yang pertama adalah wudu, yang kedua sempat disinggung tentang kondisi junub. Yang kondisi junub itu bisa terangkat dengan cara mandi janabah. Dan yang ketiga, solusi kalau tidak bisa berwudu dan mandi janabah adalah dengan bertayamum. Baik. Kemudian yang kedua, yang lebih panjang pembahasannya adalah tentang najis. Apa sih yang dimaksud dengan najis? Secara etimologi, najis itu artinya al-qadar, kotoran, kotor. Kalau najis itu pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Makanya kita harus tahu apa sih benda-benda yang dikatakan najis menurut agama kita. Kalau kemudian pengertian secara fikihnya, para ulama memberikan definisi singkat. Di antaranya saya kutip dari definisi mazhab Maliki. Yang dimaksud dengan najis itu adalah sifat hukumnya, sifat hukmi, sifat yang ditetapkan oleh hukum agama. Mujibuli mausifiha, yang menyebabkan benda yang disifati dengan najis man istibah sholat bihi au fihi, menyebabkan seseorang itu terhalang untuk melaksanakan sholat ketika terkena atau di dalamnya. Jadi bicara tentang najis, bicara tentang kotoran, tapi tidak sembarang kotoran. Kotoran ini yang menentukan adalah agama. Kalau kemudian kita terkena kotoran tersebut, maka kita terhalang untuk melaksanakan ibadah, di antaranya adalah sholat. Kemudian kita bicara tentang konsep atau hukum najis. Para ulama memberikan penjelasan tentang konsep hukum najis di syariat Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau bicara tentang najis di syariat Nabi Muhammad, ternyata syariat Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Di dalam Islam, meskipun najis itu adalah penyebab kita tidak bisa beribadah, harus dibersihkan dulu baru bisa beribadah, tapi ternyata megang najis itu boleh. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi asli itu sebenarnya kalau mereka menyentuh najis berdosa. Bahkan kalau yang terkena najis itu adalah badan dan pakaiannya, konsekuensinya tidak cukup dihilangkan najisnya dengan air atau dengan benda yang lain, tapi harus dipotong. Kalau najis itu kena di pakaian mereka, Yahudi beneran itu harusnya motong baju yang terkena najis. Kalau yang terkena di bagian lengan, maka bagian lengan ini harus dipotong, dibuang. Gak cukup dengan dicuci. Yang lebih parah kalau kemudian najisnya itu kena anggota badan, maka kulit anggota badan yang kena najis juga harus dikelupas. Makanya kalau
paling saja dengan kotoran anjing. Kalau kena hidungnya berarti kulit hidungnya harus dikelupas. Kalau kena kemaluannya harus dikelupas, paham ya? Tapi masalahnya Israel itu yang beneran enggak. Alhamdulillah di syariat Nabi Muhammad beda dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa terkesan lebih berat, tapi kalau di dalam agama kita tidak. Mohon maaf, bapak ciuman dengan anjing itu dosa? Dosa? Enggak dosa, cuma kurang kerja. Masalah najisnya bisa dihilangkan, paham ya? Beda dengan Yahudi, kalau kesenggol najis saja sudah berdosa. Mohon maaf, umat Nabi Muhammad ketika bersentuhan dengan najis nggak dosa. Ya mungkin contohnya agak ekstrim ya, ciuman kok dengan anjing. Tapi ada nggak manusia yang ciuman dengan anjing? Ada. Yang paling saya khawatirkan itu artis. Banyak artis Muslim yang punya anjing, bahkan ciuman, bahkan mungkin tidur dengan anjingnya, bahkan memperlakukan anjingnya itu melebihi seperti memperlakukan manusia. Saya punya seorang sepupu, nggak punya anjing sih, kucing. Saya tanya, kucing ini makanannya harganya berapa? Dia kemudian bilang, saya beli makanan untuk kucing ini makan yang paling bagus. Sekarang 10 kilo itu harganya 400.000. Habis berapa lama? Seminggu. Berarti dari segi makanan saja sepupu saya itu menghabiskan 1.600.000 untuk makanan kucing. Saya kemudian tanya, cuma itu? Enggak. Ini nanti ada susunya khusus, ada samponya khusus, ada suntikan khusus biar bulunya nggak rontok. Jadi total berapa kamu keluarin duit untuk si kucing ini? 10 juta. Bahkan kucingnya dikasih kalung GPS, Pak. Jadi kalau nggak pulang ke rumah cukup dilacak dengan HP-nya ketemu. Waliyahulillah, memperlakukan manusia saja nggak sampai seperti itu, tapi memperlakukan binatang segitunya. Jadi konsep atau hukum najis dalam pandangan Islam yang pertama, bapak ibu bersentuhan dengan najis itu nggak dosa. Beda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, najis itu harus dihindari, harus dihilangkan. Karena ketika bicara tentang najis, orang kalau sampai terkena najis badan atau pakaiannya, dia terhalang untuk melakukan beberapa ibadah, misalnya sholat, misalnya tawaf, misalnya iktikaf. Kemudian konsekuensi hukum yang ketiga, benda kalau sudah dikatakan najis maka haram untuk dimakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam perkataan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lakum thayyibat wa yuharrimu 'alaikum khaba'is. Allah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan untuk mereka yang kotor-kotor. Para ulama tafsir kebanyakan menafsirkan kata al-khaba'is di sini maksudnya benda-benda najis. Bukan cuma kaitannya dengan terhalang untuk ibadah, tapi benda najis itu juga berkonsekuensi tidak boleh untuk dimakan. Kemudian yang keempat, kalau benda itu dikatakan najis, maka tidak boleh dipakai sebagai benda untuk bersuci. Misalnya apa? Tidak boleh dipakai untuk istinja. Salah satu ajaran yang dilakukan oleh Nabi, tapi seumur hidup belum pernah saya lakukan, itu adalah istinja. Membersihkan najis bukan dengan air, tapi dengan batu-batu. Jujur, Bapak semasa ini ada yang nggak pernah istinja? Belum pernah. Saya sendiri juga belum pernah. Meskipun saya sempat kuliah di Saudi penuh dengan padang pasir, tapi saya belum pernah membersihkan najis itu dengan batu. Bukan sembarang batu, tapi batu yang tidak menimbulkan madarat.
Ya kalau sama-sama pilih batu, jangan batu yang tajam, tapi batu yang tumpul. Suatu ketika Nabi itu keluar untuk buang hajat. Perlu Bapak ketahui, Nabi dan para sahabat itu kamar mandi punya, tapi mohon maaf yang gak punya itu kakusnya, jambannya. Terus mereka kalau buang air besar di mana? Mereka buang air besar di padang pasir. Kapan? Di waktu malam hari. Maka suatu ketika seperti diisyaratkan dalam Bulughul Maram dan kitab berfikih yang lain, Nabi itu mengajak Anas bin Malik membantunya, di mana Nabi mengajaknya karena Nabi akan buang hajat. Kemudian Nabi minta Anas bin Malik mencari batu-batu yang digunakan untuk istinja. Ya karena malam gak ada penerangan, Anas bin Malik asal ambil. Kemudian sudah terkumpul beberapa, diserahkan kepada Nabi. Nabi nyeleksi yang memang batu beneran beliau gunakan. Tapi ketika ada satu benda ternyata itu kotoran onta yang sudah membantu, Nabi kemudian mengatakan hadza rijsun, kemudian dibuang. Ini adalah benda kotor, benda najis yang tidak akan dipakai beliau untuk mensucikan diri ketika selesai buang air besar. Jadi benda najis itu konsekuensinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian konsekuensi berikutnya, ketika benda itu dikatakan najis, selain tidak boleh dimakan, juga nggak boleh diperjualbelikan. Allah SWT nyindir perilaku orang Yahudi. Ketika Allah SWT mengharamkan kepada mereka secara umum dari bagian binatang yang boleh hanya dagingnya saja, sedangkan selain daging, tulang, sumsum dan sebagainya itu di zaman dulu nggak boleh. Maka akhirnya orang Yahudi itu nyiasati, memang kita makan dagingnya saja, sumsum, tulang, dan kulit dan sebagainya tidak kita makan, tapi kemudian diakalin dengan dijual. Maka Allah SWT sindir dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahud hurimat alaikum syukur wajamaluha fabahuha. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang ketika Allah mengharamkan kepada mereka sumsum, tapi mereka memperbagusnya dan memperjualbelikannya. Kemudian yang terakhir, kalau benda itu sudah dikategorikan najis, diusahakan jangan sampai terkena kepada benda-benda yang suci. Misalnya apa? Jangan sampai kena Al-Quran kita, jangan sampai masuk ke masjid kita. Bahkan sebagian ulama modern beristihad, kalau ada sebuah kitab meskipun bukan Al-Quran tapi banyak lafzul jalalah atau nama Allah yang tercantum di dalamnya, juga usahakan jangan sampai terkena najis. Amin. Baik, ini hukum yang terkait dengan najis. Kemudian yang selanjutnya, pembagian najis. Untuk lebih adilnya, saya terbiasa membandingkan. Moga-moga Bapak Ibu gak jadi bingung ya. Saya biasa membandingkan supaya Bapak Ibu lebih bijak ketika mendapati perbedaan. Saya menemukan fakta, ternyata para ulama mazhab punya pembagian yang agak berbeda terkait dengan najis. Yang pertama, dalam mazhab Hanafiyah, najis itu cuma dibagi menjadi dua, najis mughalladhah dan mukhaffafah. Najis berat, najis ringan. Bendanya kategorinya padat dan cair, dan bendanya kategorinya terlihat dan tidak terlihat. Sehingga mohon maaf kalau bendanya cuma dianggap yang padat dan yang cair, berarti gas tunggal. Menurut mazhab Hanafiyah agak ekstrim. Kentut itu bukan najis. Kenapa? Gak bisa dilihat. Ya memang gak bisa dilihat, tapi efeknya kan dahsyat. Ya, sampai menyebabkan wudhu seseorang batal, itu dilihat oleh para ulama
berarti gas itu juga termasuk najis. Tapi kalau dalam mata Hanafiyah tidak. Pembagiannya simpel, mughalladhah mukhafafah, bendanya padat atau cair, kemudian bendanya terlihat dan tidak terlihat. Kemudian mata Maliki yang paling simpel, najis itu pembagiannya cuma dua, disepakati, tidak disepakati, udah gitu aja. Gak ada pembagian besar, sedang, kecil. Bendanya apa nggak disebutkan. Yang penting pembahasannya cuma sepakati, tidak sepakati. Nah, yang paling lengkap itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketika melihat najis pembahasannya dilihat dari segi kesulitan mensucikan. Kalau semakin sulit maka disebut mughalladhah, sedangkan disebut mutawassithah, yang paling gampang disebut mukhafafah. Kemudian nanti dilihat dari sumbernya. Ada yang sumbernya dari manusia dan di luar manusia. Kemudian bendanya bisa berupa benda padat, cair maupun gas. Dan yang keempat ada pembahasan ini najis asli, ini najis turunan. Najis turunan itu contohnya gimana? Najis turunan. Ya contoh sederhana, sandal bapak kena kotoran binatang. Sandalnya aslinya suci, tapi karena ketempelan kotoran jadi najis karena turunan atau tertempel najis. Kalau najis aslinya kan kotorannya, tapi bisa jadi benda itu dihukum najis juga karena terkena najis, meskipun awalnya hukumnya suci. Kemudian menurut mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i, pembagiannya cuma dua, yang asli najis dan terkena najis. Karena kita orang Indonesia yang kebanyakan mazhab Syafi'i, maka pembahasannya lebih mendalam kepada pandangan mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i membahas masalah najis itu dari 4 aspek. Yang pertama dari kesulitan pensucian dibagi menjadi 3, ringan, sedang, berat. Sumbernya bisa dari manusia, bisa dari binatang, bisa dari selain manusia dan binatang. Contoh najis yang bukan dari manusia dan bukan binatang apa? Menurut mazhab Syafi'i ini najis, tapi sumbernya bukan manusia, sumbernya bukan binatang. Khamr, alkohol, itu sumbernya bukan dari manusia, bukan dari binatang, tapi sumbernya dari tumbuhan. Kemudian dari segi wujudnya ada 3, ada cair maupun gas. Kemudian asal usulnya ada yang asli, ada juga yang terkena najis. Nah, contoh dari najis mukhafafah apa? Yang pertama kemarin kita bahas, satu-satunya najis yang disifati mukhafafah atau ringan adalah air kencing bayi yang belum konsumsi apapun kecuali ASI. Sedangkan bayi perempuan meskipun sama-sama konsumsinya ASI saja, maka tidak cukup dengan dipercikkan, tapi harus disuci. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, baulul jariyah yursal wa baulul gulam yurashu. Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki dipercikkan selama mereka sama-sama mengkonsumsi ASI saja. Tapi kalau keduanya sudah mengkonsumsi selain ASI, maka kedua-duanya dicuci. Kemudian ada najis mutawassithah. Contohnya apa? Yang pertama adalah darah. Cuma konsep darah di dalam mazhab Syafi'i itu ada darah banyak dan ada darah yang tidak banyak. Kalau darah keluar dari tubuh misalnya mimisan dan itu sifatnya tidak banyak, maka termasuk yang ma'fu, dimaafkan. Atau darah binatang yang sifatnya tidak banyak, bapak nekok nyamuk
keluar darahnya, maka itu termasuk bukan najis yang menyebabkan Bapak harus membersihkan dengan air banyak dan sebagainya, termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang kedua nanah, yang ketiga unta, yang keempat bangkai, yang kelima susu hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, dan yang kelima benda yang keluar dari kemampuan. Ini statusnya adalah najis pertenahan. Cara menghilangkannya adalah sampai wujud najisnya hilang. Apakah dengan air atau dengan benda yang lain, yang penting najisnya itu hilang. Oke. Kemudian yang terakhir najis yang berat. Umumnya kalau dalam dalil itu disebutkan anjing, tapi para ulama kebanyakan mengkategorikan satu binatang lagi yang disamakan dengan anjing, yaitu babi. Bahkan terkesan para ulama memberikan agak sedikit perbedaan perlakuan terhadap anjing, tapi kalau babi ekstrim. Kalau seseorang itu kemudian kena atau dihampiri anjing, para sahabat itu mohon maaf nyantai. Tapi kalau didatengin babi, para sahabat langsung bereaksi karena menganggap yang namanya babi itu konon lebih parah daripada anjing. Tapi yang penting dalam ajaran fikih, baik anjing maupun babi, apapun yang keluar dari keduanya adalah disifati najis. Membersihkannya bagaimana Pak? Najis mubalaghah, dicuci dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Maksud dari dicampur dengan tanah itu gimana? Fal yaghsilhu sab'an ulahu nabiturah. Kalau saya melihat praktek dari guru saya, cara membersihkan najis babi dan anjing itu adalah yang pertama Bapak siapkan dulu air yang dicampur dengan tanah. Kemudian dituangkan kepada anggota tubuh atau pakaian yang kena najis, kemudian digosok. Baru kemudian tuangan air kedua sampai ketujuh, murni air membersihkan tanah yang sempat nempel di pakaian atau di badan. Paham ya? Jadi tanahnya itu bukan sembarangan, tapi letakkan di depan. Kalau nggak paham fikih seakan-akan bebas. Yang penting salah satunya ada tanahnya. Yang repot nanti kalau ditaruh di belakang. Bersih 6 kali kemudian terakhir campur tanah. Yang terjadi apa? Kotor. Paham ya? Jadi paham fikih itu juga harus paham prakteknya. Jadi campurkan dulu air dengan tanah. Kalau nggak dicampur boleh nggak? Bisa sih. Caranya dengan diusap tanah dulu, baru dengan air. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Erwan. Kaitannya dengan tanah. Boleh nggak ketika zaman modern diganti dengan sabun? Menghilangkan najis air liur anjing atau babi boleh nggak? Nggak dengan tanah, tapi diganti dengan sabun. Jawabannya apa? Kalau masih bisa menemukan tanah, maka yang lebih utama itu dengan tanah. Tapi kalau Bapak berada di tempat dan masa tanah nggak ada, yang ada cuma sabun, baru boleh. Paham ya? Saya mencoba mencari tahu apa sih keunggulan tanah dibandingkan sabun. Ternyata ada mukjizat ilmiah. Tanah itu bisa membunuh beberapa bakteri yang terdapat dalam liurnya anjing. Yang bakteri-bakteri ini ternyata tidak bisa mati meskipun dengan sabun, meskipun dengan sabun yang namanya Lifebuoy yang katanya bisa membunuh kumannya sampai disebut ratusan bakteri dan kuman. Paham ya? Jadi ada mukjizat ilmiah, ternyata tanah itu bisa membunuh bakteri tertentu yang nggak bisa mati oleh sabun. Jadi usahakan. Saya pernah berkunjung kepada salah seorang syekh saya. Saya kemudian izin ke kamar mandinya. Kamar mandinya itu ternyata model Eropa.
Tapi bagaimanapun model kamar mandinya, beliau tetap menjaga sunnah, jaga-jaga kalau beliau junub, keluarganya junub, harus ada tangannya. Saya mengamati di pojok itu keramiknya ada pegangannya. Ketika pegangannya itu diangkat ternyata tanah. Jadi semodern apapun kamar mandi beliau usahakan kalau nanti kaitannya dengan mandi janabah tetap harus menggunakan tanah. Yang repot itu ketika saya ke Hong Kong, ada konsep model air mandi kering. Tahu Pak, air mandi kering. Kamar mandi yang mohon maaf karpet. Satu-satunya tempat bapak itu bisa berbasah-basah di baknya. Nanti keluar bak itu bukan keramik, tapi karpet. Sehingga kalau modelnya kayak gini, ya mohon maaf, cari tanahnya gimana? Harus bawa dari luar. Paham ya? Kalau ingin membersihkan najisnya atau mandi janabahnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Baik, kemudian najis kaitannya dengan dihubungkan dengan tubuh manusia. Yang pertama, para ulama sepakat yang namanya tubuh orang kafir itu dikatakan tidak najis. Meskipun Allah SWT di dalam Quran surat At-Taubah ayat 28 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan najisnya orang musyrik itu apa? Hatinya. Yang dianggap kotor itu hatinya, tapi bukan tubuhnya. Buktinya apa? Kita buktikan dengan Nabi pernah kedatangan Bani Sa'id yang tanya-tanya tentang Islam, mereka masih dalam kemusyrikannya, dihampirkan ke dalam masjid, kemudian beliau sempat bersama dengan mereka. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah sebaskop minum susu kambing dengan orang kafir. Seandainya orang kafir itu tubuhnya najis, pasti Nabi habis berpegang dengan mereka langsung bersuci. Yang kedua, jasad atau jenazah orang yang sudah meninggal itu najis atau tidak. Menurut jumhur ulama, mayit itu tidak najis. Hanya mazhab Hambali mengatakan najis. Kemudian yang ketiga, apakah tubuh wanita yang sedang haid itu najis? Jawabannya juga tidak. Orang yang menganggap perempuan itu ketika haid harus dihindari, tidak boleh bersentuhan, itu konsepnya orang Yahudi. Dulu sebelum Islam itu datang, perempuan itu ketika haid diperlakukan dengan tidak manusiawi. Jadi kalau perempuan sedang haid, nggak boleh serumah, nggak boleh makan bareng, bahkan ketika makan, mohon maaf, makannya seperti memberikan makan anjing. Nggak boleh masuk ke dalam rumah mereka, meskipun perempuan yang sedang haid ini adalah ibu mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Baru ketika Islam datang, perempuan itu dihargai. Kemudian yang keempat, potongan tubuh dari manusia, mayoritas ulama mengatakan tidak najis. Baik. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu yang keluar dari manusia yang ketika diberikan najis, yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga muntah, yang keempat air kencing, yang kelima tinja, yang keenam mandi dan wadi. Mandi itu apa? Mandi itu adalah cairan yang keluar karena bapak ibu terangsang, yang biasanya keluar dengan kenikmatan tapi tidak muncrat dan tidak sekental mani. Mohon maaf ya, misalnya bapak ke mall, kemudian melihat SPG yang roknya cuma 5 cm dari kemaluan, tiba-tiba mohon maaf kemaluan bapak basah. Yang basah itu dipastikan bukan kencing, berarti apa? Mandi. Mandi statusnya apa? Najis. Yang kedua, yang keluar dari kemaluan itu ada yang namanya wadi. Wadi itu apa? Cairan yang keluar setelah bapak ibu kencing. Warnanya
hampir seperti bening, tapi pasti satu paket dengan kencing. Makanya kapan-kapan kita belajar bagaimana sih cara kencingnya Nabi, sehingga ketika kita akan sholat kita bisa yakin cara membersihkan kencing saya tadi sudah pas. Kemudian yang tidak najis itu apa? Air liur, dahak, ingus, air susu istri, air mata, keringat, kuku rambut, janin, dan bayi. Yang dibersihkan adalah mani, alaqah, kemudian dan mudghah. Itu para ulama berbeda pendapat. Yang penting Bapak Ibu tahu yang disepakati najis itu apa, yang disepakati tidak najis itu apa. Nah, selain najis dan tidak najis masih dibersihkan oleh para ulama, misalnya kaitannya dengan mani. Ya. Kalau boleh kita simpulkan, mani itu kalau basah najis, tapi kalau sudah kering tidak najis. Ada riwayat Nabi ketika akan sholat Jumat itu mengering dulu sarung beliau yang kena mani dan sudah kering. Seandainya kemudian mani itu adalah najis, maka Nabi nggak mungkin pakai sarung itu. Tapi ketika basah, para ulama sepakat najis. Ya, kemudian sampai di sini dulu. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau ada, cepat ya. Saya mau tanya Pak, bagaimana hukum dan status air genangan di jalan ketika mengenai pakaian atau ketika badan kita, sedangkan kita ragu atau bahkan tidak tahu air genangan tersebut ada najisnya atau tidak. Yang pertama tetap kita harus logika. Kalau memang air genangan itu ada potensi berasal dari limbah-limbah atau kamar mandi manusia, maka statusnya najis. Tapi kalau kemudian genangan atau air kotor itu potensinya kecil atau tidak mungkin berinteraksi dengan limbah dari manusia, maka tidak dihukumi najis. Seperti mohon maaf, ketika kita kecil mungkin main sepak bola di tempat yang berlumpur basah. Itu kadang-kadang ketika kita pulang ke rumah, kita menahan-nahan untuk mandi dulu, gak segera sholat. Padahal kalau memang lumpur itu kalau gak kena najis, hukumnya suci. Air yang membasahi tanah dia hukumnya suci. Suci perlu suci, jangan dihukumi najis. Sehingga kalau kita bisa memastikan nggak ada interaksi dari limbah manusia, maka hukumnya suci. Tapi kalau ada kemungkinan kena limbah manusia, dihukumi najis. Mohon maaf. Sambungin, moga-moga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang teknisnya, bagaimana sifat wudhu Nabi SAW. Kita tutup dengan doa Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka